لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين نالوا المرتبه العليا والمنزله القصوى. أما بعد أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت، فقد فاز المتقون المفلحون. وقال عز من قائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوان المسلمون هداكم الله ورحمكم الله. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang diberkahi, menjadi orang-orang saleh adalah dambaan setiap orang beriman yang mengakui dirinya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi saleh adalah satu perkara yang membutuhkan proses. Tidak bisa bin hadrat, karena kesolehan ini mahal dan ia hanya bisa lekat pada diri orang-orang yang beriman, yang mengenal siapa Rabbnya, yang mengenal siapa Nabi dan kemana arah tujuan hidup. Tanpa itu semua sulit bagi orang-orang menginginkan menjadi saleh. Saudaraku, menjadi saleh memang tidak harus untuk dikenal dan terkenal. Cukup kesolehan kita dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Kalaupun kesolehan kita dikenal dan terkenal karena qadarullah, itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kesolehan ini dibuat-buat, diinginkan oleh setiap orang menjadi saleh, dikemas dalam hidup dia menjadi orang saleh dengan berpakaian saleh, lalu dipublikasikan biar semua orang tahu bahwa dirinya adalah saleh. Bukan itu maksud. Orang saleh tidak harus terkenal dan tidak harus dikenal. Karena berbicara kesolehan itu adalah berbicara tentang kebaikan diri dan akhlakul karim. Berbicara kesolehan bukan berbicara popularitas, bukan berbicara sesuatu yang ingin dipublikasikan. Tinggal tergantung bagaimana niat orang-orang beriman untuk mengemas dirinya menjadi orang-orang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan yang telah berlalu itu telah mencetak kita menjadi orang-orang saleh. Yang kalau kita cermati bagaimana perintah-perintah Allah di bulan itu, dari mulai kita berpuasa, berzikir, qiyamul lail, itu semua adalah kesolehan yang Allah inginkan, bahwa kesolehan itu menjadi satu rahasia antara dirimu dan Allah. Contohnya berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, yang hanya dirimu dan Allah yang tahu. Maka kita belajar dari situ, maka kesolehan kita akan menjadi bagus di hadapan Allah. Maka harapannya pasca Ramadan ini, orang-orang soleh itu semakin banyak. Orang-orang
orang soleh itu semakin kuat karena sudah terbina oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia kemarin. Ibadahnya cukup dengan kerahasiaan yang dia tidak pamer dalam kehidupan. Dia tidak ria, dia tidak ujub. Ini orang soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78, potensi-potensi kesolehan sudah Allah berikan kepada seluruh manusia, siapapun mereka. Apakah itu mereka para nabi, para rasul, ulama, aulia, dan orang-orang biasa, potensi solehnya sama. Gak ada yang dibedakan oleh Allah. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, tidak ada lagi kecemburuan sosial kita kepada orang lain akan kesolehan. Tidak ada lagi keirian kita kepada mereka dalam kesolehan. Karena semua potensi modal kesolehan sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lagi berkata pantas saja kalau dia menjadi soleh karena keturunannya orang-orang soleh. Pantas saja kalau dia bisa menjadi seorang ulama besar karena keturunannya adalah ulama besar. Tidak ada kata seperti itu. Wa qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan dirimu dari perut ibu kalian yang saat itu kalian tidak mengerti sesuatu apapun. Lalu Allah menciptakan dan jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. 3 potensi besar untuk menggapai kesolehan ini berada pada 3 hal ini: pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah ciptakan pendengaran kita untuk bisa membentuk karakter saleh. Kita mampu mendengarkan kebenaran yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mampu mendengarkan nasihat-nasihat dan kita mau mengikuti aturan Allah di dalam nasihat-nasihat itu. Ia gunakan telinganya sesuai dengan fungsi dan tujuan Allah ciptakan telinga itu. Lalu Allah ciptakan mata untuk melihat kebenaran Allah, melihat ayat-ayat Allah. Kemudian dia resapi semua itu, bisa membentuk menjadi orang saleh. Ia punya hati peka terhadap kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mudah sombong, tidak mudah ria, tidak mudah ujub, karena ia mampu mengelola hatinya dengan benar. 3 potensi soleh ini semua sama diberikan Allah. Nabi menjadi saleh karena mereka mampu memberdayakan 3 potensi ini. Karena memang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih dari Allah. Para ulama bisa menjadi ulama besar karena mereka mampu memberdayakan 3 potensi ini. Anak seorang petani, anak seorang buruh bangunan bisa menjadi insinyur teknokrat, bahkan bisa menjadi orang-orang soleh dan ulama besar karena mereka mampu memberdayakan 3 potensi besar yang diberikan oleh Allah: pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kita bersyukur kepada Allah. Siapapun itu. Tapi ingat, ketika 3 potensi besar ini tidak kita berdayakan, bahkan kita bisa menjadi orang salah, bukan orang soleh. Banyak orang-orang salah yang terjun pada kemungkaran lantaran mereka mengabaikan 3 potensi besar ini. Mereka tidak fungsikan 3 potensi besar dari Allah ini dengan sebenarnya. Kalau 3 potensi ini diabaikan oleh kebanyakan manusia, maka mereka diumpamakan Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada itu. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah nyatakan dengan tegas, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami kumpulkan kebanyakan jin dan manusia di neraka jahanam. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Mereka punya hati, namun tidak peka hatinya terhadap kebenaran dari Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tidak pernah digunakan matanya untuk melihat kebenaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, namun tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau udah seperti itu, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada itu. Na'udzubillah subhanahu. Saudara di dalam hati Allah, renungkan diri kita. Jadi menjadi orang soleh terletak pada 3 potensi. Bagaimana kita mampu memberdayakan 3 potensi itu dengan benar, maka kesolehan itu akan hadir di tengah-tengah kita, dan Allah akan memberikan taufik kepada siapa saja yang mampu memberdayakan 3 potensi nikmat yang besar itu. Taufik itu mahal dan hanya bisa bersemayam pada diri orang soleh. Apa itu taufik? Ma huwa taufik? Apa itu taufik? Definisi taufik disebutkan oleh ulama, at-taufiq khalqu qudrati ta'atil abdi. Taufik itu adalah satu kekuatan yang telah Allah berikan ke dalam diri seorang hamba untuk makin taat kepada Allah, sehingga tidak mudah letih, tidak mudah lelah di dalam ketaatan, karena ketaatan adalah kebutuhan hidup mereka kepada Allah. Kalau urusan taat semangat, ini orang soleh yang telah bersemayam taufik dalam diri. Maka pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, salah satu anugerah Allah yang terindah dan terbaik diberikan Allah kepada hambanya adalah ketika Allah mendatangkan taufik dalam hidup mereka untuk beramal saleh sebelum mati, sebelum wafat. Man yuridillahu bi'abdihi khairan idza arada Allahu bi'abdihi khairan. Apabila Allah menghendaki bagus, menghendaki kebaikan kepada hambanya, yuwafiq li'amal salih qabla mauti. Allah akan berikan taufik kepada hamba itu untuk beramal saleh sebelum mati. Jadi mereka sebelum mati itu giat beramal saleh, giat untuk taat, dan kegiatan taat mereka tidak musiman, tidak berdasarkan bulan, tidak berdasarkan hari, pikulis saat ketaatan mereka. Ini juga pelajaran bagi kita. Ramadan semangat berjamaah, Ramadan semangat gali Quran, Ramadan semangat bersedekah, namun lepas Ramadan lupa itu semua. Bukan orang soleh. Allah nggak mendidik kita menjadi orang-orang seperti itu. Kesolehan tidak berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan. Gak berdasarkan bulan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu soleh. Mereka jaga itu semua dalam ketaatan, sehingga mereka tidak butuh publikasi orang. Menjadi soleh itu mahal, maka ada dalam kolom kita. Menjadi soleh tidak harus terkenal dan dikenal. Kalau kita membaca banyak riwayat, saya ambil contoh. Di zaman Nabi ada 2 mujahid yang namanya tidak dikenal, tapi mereka soleh. Sampai sahabat-sahabat Nabi pun bingung, tak pernah ada mujahid itu, nama orang soleh itu di dalam otak dia. Dia tidak terkenal. Namun ketika perang bersama Nabi, 2 mujahid ini mati di medan laga, dan Nabi menangis. Orang yang pertama menangis itu Nabi, dan Nabi mengatakan, sahabat-sahabatku, saksikan oleh kalian, ini 2 orang soleh yang namanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga menantinya. Sahabat tercengang, orang ini tak pernah dikenal sahabat, tapi Nabi tahu dia adalah orang soleh yang disembunyikan namanya oleh Allah. Dia soleh. Belum lagi di kota Madinah ada seorang wanita perabot masjid yang sering menyapu Masjid Nabawi dan tidak
ingin digaji, dia mencari ridho Allah, bahkan mereka dicemooh dalam hidupnya oleh banyak orang. Tapi itu orang saleh yang satu ketika mati, Nabi pun menangis, bahkan Nabi menjadi imam wanita salehah, dan Nabi berkata kepada para sahabat, saksikan kalian, ini adalah wanita salehah yang disemberikan kesolehannya oleh Allah dan surga menantinya. Subhanallah. Jadi menjadi soleh tidak harus dikenal dan terkenal. Kalau kita selama ini belum dikenal, menjadi soleh cukup dikenal Allah dan Rasul. Karena belum tentu orang soleh yang terkenal lebih bagus daripada orang soleh yang tidak terkenal. Karena orang-orang soleh yang dikenal banyak ujiannya sudah, banyak tantangan. Nah karena itu kita orang-orang yang mengaku soleh, bahkan kita menjadi umat Rasulullah SAW, berdayakan 3 potensi kesolehan untuk menjadi soleh dan benar-benar kesolehan kita. Lalu ada pertanyaan, saudara, apakah orang soleh pernah terjadi keributan antara mereka? Oh, itu biasa, manusia tempatnya salah dan lupa. Namun di balik keributan mereka, di balik kemarahan mereka tidak berlarut-larut. Ini cerdasnya orang soleh, saudara. Pernah terjadi pertengkaran hebat antara 2 sahabat Nabi, 2 sahabat senior Nabi, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat tertua dan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang tengah-tengah memiliki ide yang cemerlang. Pernah terjadi pertengkaran hebat antara mereka. Saat ide Abu Bakar, saat berperang, Abu Bakar menyebutkan nyalakan obor di antara kalian. Lalu dilerai oleh Umar. Apa kata Umar? Jangan kau nyalakan obor, karena ketika kau nyalakan akan dihantam oleh musuh-musuh. Maka semua mengikuti Umar. Abu Bakar marah dengan Umar karena idenya tidak dipakai. Beliau sahabat Nabi, orang saleh. Tapi apakah berlalu salahnya? Tidak. Malam itu marah, besok pagi sudah berbaik lagi. Itulah kecerdasan orang saleh. Ini kadang-kadang kita marah bertahun-tahun,